Tengah di antara nah, satu, oke, nah, terus garis yang kedua yang kita lakukan membuat garis tengah pentolongan antara penitis, yaitu letaknya di mana? Di pas gunungan alis yang menuju dari ujung hidung ditarik pas gunungan, posisinya adalah di sini. Tarik, set, bikinlah 3 dulu. Oke. Nanti akan saya kasih tahu trik lagi. Putar ke sini, sama seperti itu. Set, ditarik di sini. Bu, Ibu. Enak bikin alis dulu apa cengkorongan dulu? Alis dulu. Cengkorongan dulu apa alis dulu? Alis dulu. Kata siapa? Coba di sini pinjam tangannya sebentar, boleh Lita ini? Oke, ini Lita. Lebih baik menganjurkan membuat alis dulu baru cengkorongan. Konsep Pais Ageng lebih-lebih ketika menggunakan alis penjangan rangga, membuat alis dulu akan lebih indah baru cengkorongan. Salah satu contoh tangan sebelah sini. Ini contoh, ya, contoh. Maksud saya adalah seperti ini. Ketika kita membuat alis dulu, kalau dulu saya belajar membuat cengkorongan dulu baru lepas alis, ya kan? Tapi ketika kita membuat cengkorongan baru kita bikin alis, bagaimana susahnya membuat rangga itu sesuai penitis, lalu cabang bawahnya di antara penitis dan godek. Saran saya, membuat Pais Ageng ataupun Jogja Putri, buatlah alis sesimetris mungkin, lalu membuat penitis, lalu membuat godek, baru panunggul, terakhir panggul. Contoh nih, contoh membuat alis. Ini Pais Ageng ya, contoh begini. Contohnya gini, ini kita bikin alis. Sini. Oke, kita bikin alis kayak gini. Ini, seret, ini, seret. Ini contoh aja. Seandainya alis kanan kiri ini sudah sama, sudah bagus, tinggal bagaimana penitis itu langsung kita tarik menuju ke arahnya dengan ukuran 3, 2,5, lalu di sini adalah godek. Mantap nggak? Daripada kita membuat penitis baru kita ngepasi alis. Kadang-kadang kalau kita membuat penitis dulu ngepasi alis, nanti bisa terjadi kesalahan fatal bahwa yang bawah itu ada pas di ujung penitis. Bener nggak? Ini orang kegalaan terus kemelasan, ya kan? Trik yang lebih aman membuat alis dulu baru membuat cengkorongan, itu menurut saya, karena akan lebih cepat, lebih mudah dan lebih aman, ya. Oke, terima kasih. Sama halnya dengan menggunakan hal ini, ya. Ketika kita menggunakan titik ini, 1 di sini, oke, 2 di sini. Dari alis jaraknya berapa, Bu? Dari alis sampai ujung penitis jaraknya berapa, Bu? 1 jempol. Buatlah kita nah, oke, lalu membuat titik. Hah? Miring, kamu berarti miring. Oke, miring. Sorry. Tapi ya tetap tutupan bokongnya gimana? Oke. Konsep godek gaya Jogja apa, Ibu? Mamuk. Manot. Nah, mudah, cepat, terkendali. Kadang-kadang kalau kita membuat
dulu. Panunggul, pengapit, penitis, gode kadang-kadang kita kehabisan tempat, iya nggak? Iya nggak? Kalau ini sudah tepat, otomatis panunggul sama pengapit nggak akan pernah kehabisan tempat. Kan ini nggak mungkin lebih dari 3 jari. Ya, kita putar lagi sebelah sini nih Kak. Nah, Tutupan kelek. Kata-kata. susah apa gampang? Susah-susah gampang. Tutupannya. Susah apa gampang? Ya besok undang saya biar. Oke. Saya. Bu, ada yang ditanyakan? Apabila ingin bertanya nanti bisa mengacungkan tangan, kita bisa memberikan mikrofon sembari Mas Mu dengan TRT Jogja kesampaian nanti sambil menjawab pertanyaan boleh ya Mas Mamu ya? Boleh. Supaya lebih interaktif begitu. Mumpung ketemu Mas Mamu. Boleh. Kemarin hanya lihat di TV kan, ini lihat langsung Mas Mamu. Oke, nah, ya, oke, lalu kita membuat panunggulnya. Dekat saya. Bu, kalau pengantin Jogja Putri biasanya berapa jam? Kalau akan jam 8 berarti kan jam 7 harus selesai. Mulai jam berapa? Setengah 2. Setengah 2 itu kalau pagi ada double 4, double 3. Ya mami gini dia. Gitu ya. Jadi kita harus punya timing. Bagaimana 15 menit membuat sekorongan, bagaimana 30 menit membuat sanggul, bagaimana ketika seperti kompetisi 45 menit kita buat make up. 45 tambah 15 tambah 10 menit berapa? Ya, minimal 2 jam itu udah sangat maksimal. Harus ditarget, ya. Karena kalau enggak, udah make up, Mbak, Pak naiknya sudah datang. Aduh, iya kan? Masih nggak kayak gitu? Jangan. Jadi harus punya target, ya. Target bagaimana konsep. Kalau saya biasanya memang targetnya adalah ketika jam 8 kakak, jam 7 mau tidak mau saya harus letakkan alat-alat. Jatahnya fotografer, jatahnya konsentrasi untuk kita checklist bagaimana mau ada yang tertinggal, ada yang tidak, ada gitu. Ya, berarti kalau jam 7 selesai, setengah 7 berarti kita makaikan kain. Ada spare waktu yang sangat bagus. Oke, kita membuat penunggul. Penunggul, konsep dari penunggul itu adalah tidak bulat, tidak segitiga, tetapi adalah lancip yang biasanya kita sebut adalah ngebuh. Lancip tapi bulat, tidak tidak bulat, tidak rata segitiga. Paham ya? Nah, deret 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 deret. Nah, lalu kita membuat pengapit. Pengapit adalah yang paling mudah karena dia posisinya ada di tengah-tengah antara penitis dan panunggul. Nah, jadi dia, kan? Gampang kan? Jadi intinya
ketika kita membuat sebuah cengkorongan, kalau biasanya orang konsen adalah di penunggul itu harus benar-benar awal. Boleh kembali ke kebiasaan, tapi kalau saya lebih amannya membuat penitis, membuat gorden, membuat panunggul, baru membuat pengapit. Karena konsep tata rias pengantin gaya Jogja terjadinya sebuah luruh itu bukan dari panunggul maupun pengapit, tetapi konsep penitisnya, sogokan dan godennya tepat, itu akan terlihat luruh. Paham ya? Maksud ya, ininya sudah simetris, tetapi kalau arah ininya arahnya ke titik pasu seperti gaya Surakarta, wassalam. Jadi titik dari bagaimana konsep luruh itu adalah penitis. Seperti itu ya Wan. Nah, ya. Jadi harus benar-benar memahami, harus benar-benar mengerti dari maksud konsep yang dimaksud dengan Wondololo, dengan bagaimana tatanan gaya Jogja. Oke, kita lanjut. Kok diem sih Bu? Konsentrasi. Aku aja biasa aja.